Kalau cara yang mudah begini dapat dilakukan oleh seorang Purbaya Yudisadewa, mengapa tidak dilakukan oleh Sri Mulyani di masa kepemimpinannya sebagai Menteri Keuangan? Masyarakat nggak suka ke presidennya. Di bawah 90 akan banyak demo, di bawah 85 demonya akan ramai dan mungkin terjadi pergantian kekuasaan. D200T hari Jumat sudah masuk ke perbankan. Uangnya udah nongkrong di sana. Sekarang saya duga para dirut bank pusing. Dia udah pusing. Aduh. Yang hijau ya, masyarakat nggak suka ke presidennya. Di bawah 90 akan banyak demo. Di bawah 85 demonya akan ramai dan mungkin terjadi pergantian kekuasaan. Dari survei yang sama, kita buat indeks yang disebut indeks kepercayaan konsumen terhadap pemerintah, IKKP yang warna hijau ini. Itu sebetulnya indeks kepercayaan kita bilangnya ke pemerintah, tapi sebenarnya Pak Presiden itu kepercayaan kepada Pak Presiden. Kita sudah survei ini 25 tahun lebih, kita sudah bisa kalibrasi. Kalau indeksnya di bawah 100, yang hijau ya, masyarakat nggak suka ke presidennya. Di bawah 90 akan banyak demo, di bawah 85 demonya akan ramai dan mungkin terjadi pergantian kekuasaan. Tapi sekarang, saya pikir tadi juga akan jatuh tuh. Karena saya terkontaminasi TikTok, Instagram, beritanya negatif terus. Saya pikir, rakyat nggak suka sama presiden. Tapi setelah saya baca surveinya, kelihatan sekali di akhir tahun 2024 dan sampai sekarang, itu indeksnya naik ke level yang tertinggi. Di level yang tertinggi sepanjang survei ini dijalankan. Jadi artinya apa? Artinya masyarakat amat puas dengan kinerja Bapak Presiden Prabowo, Pak. Artinya apa lagi? Artinya adalah stabilitas sosial politik akan terjaga. Karena apa? Kalau ada demo-demo pun, masyarakat nggak akan ikut turun. Karena mereka puas dengan keadaan yang dialami mereka sekarang. Jadi itu secara pendek, prospek ekonomi kita, stabilitas seperti apa ke depan, dan kita tahu semua, stabilitas politik amat perlu untuk menjaga pertumbuhan ekonomi. Udah kasih duit banyak nih, waduh. Uang di bank, suka-suka saya, sampai kapan? Muter di situ supaya muter di perekonomian. Biar banknya mikir. Tambah, nanti kita lihat kondisinya. Sekarang aja udah pusing, lu minta tambah. Lu ngomong ke dirut bank deh. Dia udah pusing, aduh dia kasih duit banyak nih, waduh. Tahu nggak Anda? Pada waktu saya mau nyalurin 200 triliun, banknya bilang apa? Saya hanya sanggup menyerap 7 triliun. Saya bilang enak aja. Kasih ke sana semua, biar mereka mikir. Jadi bukan saya lagi yang mikir, mereka yang mikir. Demi pertumbuhan ekonomi Indonesia semakin pesat di masa mendatang, Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa menyampaikan bahwa pemerintah gelontorkan dana 200 triliun rupiah ke 5 bank besar. Pak Menteri juga menjelaskan bahwa dana segar itu bukanlah dana darurat, ataupun bukan juga untuk kepentingan popularitas dan sebagainya. Jadi, uang 200 triliun ini adalah sejumlah uang yang ada di bank sentral, yang sebelumnya belum dibelanjakan, dan langsung menempatkan ke bank komersial. Sebenarnya dana ini juga dapat diakses oleh masyarakat untuk keperluan kredit. Namun, apakah cara yang dilakukan ini sudah tepat sasaran? Atau dana sebesar itu malah akan menjadi blunder? Menteri Keuangan Pak Purbaya Yudisadewa yang menggantikan Sri Mulyani resmi menggelontorkan 200 triliun ke bank-bank besar. Jadi bank yang menerima dana 200 triliun itu adalah Bank Mandiri, Bank BNI, dan Bank BRI senilai 55 triliun, kemudian Bank BTN senilai 25 triliun, serta Bank BSI senilai 10 triliun. Nah, penjelasan sederhananya tuh kayak gini. Jadi misalnya kamu punya penghasilan 1 juta rupiah per bulan. Kemudian kamu selama ini punya pengeluaran 800 ribu rupiah. Terus kan masih ada sisa 200 ribu tuh. 200 ribunya itu kamu titipin ke saya. Jadi 200 ribu sisanya itu kamu suruh saya untuk nitipin duitnya ke bank, masukin deposito atau misalnya program-program pemerintah kayak obligasi dan lain-lain dengan imbal balik yang menghasilkan 5 ribu tuh per bulan. Ini dilakukan bertahun-tahun oleh Ibu Sri Mulyani.
Nah, sekarang kan kamu punya uang 500.000. Nah, 200 ribunya itu rencananya pengen kamu tarik untuk misalnya anggap aja kamu mau beli motor. Dengan harapan motor ini bisa dipakai untuk Gojek atau untuk bepergian gitu. Nah, itulah yang lagi dilakukan oleh Pak Purbaya. Tapi ada kendala nih. Kendalanya kalau misalnya Gojeknya dipakai untuk ngojek, berarti kan ngasilin duit tuh. Nah, berarti kan dapat income tambahan. Tapi kalau misalnya dipakai cuma buat pergian doang, buat pacaran doang, buat jalan-jalan doang, itu kan nggak ngasilin apa-apa, malah keluarin kos kan. Nah, itu akan menjadi masalah. Nah, tapi menurut kalian gimana nih? Apakah langkah Pak Purbaya ini sudah benar atau jangan-jangan mesti agak direm dikit nih? Karena kan terlalu agresif. Atau gimana menurut kalian? Apakah ada pendapat lain mengenai ini? Coba deh tulis di kolom komentar. Jadi 200T hari Jumat sudah masuk ke perbankan. Uangnya udah nongkrong di sana. Sekarang saya duga para dirut bank pusing. Mau nyalurin kemana? Tapi saya pikir dengan cara itu paling enggak kalau mereka belum bisa nyalurin karena mereka punya uang lebih, dia nggak akan perang bunga lagi, bunga akan cenderung turun, itu akan berdampak ke ekonomi dengan itu sendiri ya. Bisa bunga pinjaman turun, bisa juga bunga deposit turun, yang jelas cost of money turun, jadi yang punya uang nggak ragu untuk belanjain, yang mau pinjam ke bank nggak ragu untuk pinjam. Untuk alokasinya sebetulnya niat saya adalah suka-suka banknya. Tapi kalau banknya agak bingung, nanti ada guidance di mana mereka bisa memanfaatkan uang itu untuk membantu program-program unggulan pemerintah. Jadi win-win solution ya. Jadi kalau mereka bisa pakai saluran ya salurin, kalau nggak bisa ya ke situ. Jadi mudah-mudahan, hampir pasti ekonomi akan berjalan lebih cepat. Coba pahami pernyataan dari Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Terdengar simpel, cukup salurkan dana besar ke berbagai bank komersial, lalu biarkan dirut bank yang memikirkan. Sangat mudah bukan? Namun, yang jadi pertanyaannya adalah, saat dana itu tersalurkan, apakah benar-benar mampu dapat meningkatkan lagi pertumbuhan ekonomi kita? Kalau cara yang mudah begini dapat dilakukan oleh seorang Purbaya Yudi Sadewa, mengapa tidak dilakukan oleh Sri Mulyani di masa kepemimpinannya sebagai Menteri Keuangan? Atau sudah dilakukan, namun cara itu tetap belum berhasil. Begitu mudah karena, dana disalurkan kepada bank komersial, namun yang berpikir itu malah dirut banknya. Itulah yang disampaikan Pak Menteri Keuangan kita. Apakah langkah ini benar-benar jitu? Mari pikirkan.